Marc Marquez bikin bos Ducati kehabisan kata-kata. Kemenangan ke-100 yang mengubah segalanya di MotoGP Hungaria 2026. Tidak banyak pembalap yang mampu membuat seorang Gigi Dall'Igna kehilangan kata-kata. Namun, Marc Marquez berhasil melakukannya. Di saat banyak pihak mulai meragukan kemampuannya setelah awal musim yang penuh tantangan, Marc Marquez justru menciptakan salah satu momen paling emosional dalam sejarah modern MotoGP. Bukan hanya memenangkan MotoGP Hungaria 2026, tetapi juga mencatat kemenangan ke-100 sepanjang karir Grand Prix-nya. Lebih istimewa lagi, kemenangan tersebut bertepatan dengan kemenangan ke-100 Ducati di kelas MotoGP. Sebuah kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk diabaikan. Lalu apa yang sebenarnya membuat bos besar Ducati sampai kesulitan mencari kata-kata? Dan mengapa kemenangan ini bisa menjadi titik balik besar bagi perjalanan Marc Marquez di musim 2026? MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park menjadi panggung yang tidak akan mudah dilupakan oleh para penggemar balap motor dunia. Di tengah tekanan besar yang mengiringi awal musimnya, Marc Marquez akhirnya menjawab semua keraguan dengan cara yang paling elegan: kemenangan. Bagi sebagian pembalap, satu kemenangan mungkin hanya menambah koleksi statistik. Namun bagi Marquez, kemenangan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Sebelum seri Hungaria berlangsung, musim 2026 belum berjalan sesuai harapan bagi sang juara dunia 2025. Cedera yang sempat mengganggu persiapannya membuat performanya tidak langsung kompetitif sejak awal musim. Bahkan beberapa pengamat mulai mempertanyakan apakah Marquez masih mampu tampil dominan seperti masa-masa terbaiknya. Namun Balaton Park memberikan jawaban yang tegas. Sejak akhir pekan dimulai, Marc Marquez menunjukkan kecepatan yang terus meningkat. Ia mampu menjaga konsistensi, mengelola ban dengan baik, dan yang paling penting, menunjukkan ketenangan seorang juara saat tekanan datang dari para rival. Ketika lampu start padam pada balapan utama, Marc Marquez langsung memperlihatkan mentalitas khas yang selama bertahun-tahun membuatnya menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan. Bukan kemenangan yang datang dengan mudah. Balapan berlangsung jauh lebih sulit dibandingkan yang diperkirakan Ducati. Persaingan ketat, tekanan dari para pembalap muda, serta kondisi balapan yang menuntut fokus penuh membuat setiap lap terasa krusial. Namun di saat-saat seperti itulah pengalaman Marc Marquez berbicara. Ia tahu kapan harus menyerang. Ia tahu kapan harus bertahan. Dan yang terpenting, ia tahu bagaimana mengendalikan situasi ketika peluang kemenangan berada di depan mata. Hasil akhirnya adalah kemenangan yang terasa spesial dari berbagai sisi. Pertama, ini menjadi kemenangan pertama Marc Marquez di MotoGP 2026. Kedua, ini juga menjadi podium pertamanya musim ini. Ketiga, kemenangan tersebut menjadi kemenangan ke-100 sepanjang karir Grand Prix-nya yang telah membentang selama lebih dari 1 dekada. Sebuah angka yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda dalam sejarah olahraga balap motor. Tidak heran jika Gigi Dall'Igna memberikan reaksi yang berbeda dari biasanya. Sebagai sosok yang dikenal sangat tenang dan rasional dalam menilai performa pembalap, Dall'Igna justru mengakui bahwa dirinya kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan pencapaian Marc Marquez. Menurutnya, balapan tersebut jauh lebih emosional dibandingkan yang ia bayangkan sebelumnya. Ia mengaku sempat memperkirakan balapan akan berjalan relatif tenang. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Setiap lap membawa ketegangan, setiap duel menghadirkan risiko, dan setiap keputusan yang diambil pembalap dapat menentukan hasil akhir balapan. Karena itulah ketika garis finish akhirnya terlewati, dan Marc Marquez keluar sebagai pemenang, seluruh tekanan yang menumpuk sepanjang akhir pekan berubah menjadi kebahagiaan besar bagi Ducati. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah fakta bahwa kemenangan ke-100 Marquez terjadi bersamaan dengan kemenangan ke-100 Ducati di kelas MotoGP. Dua pencapaian bersejarah yang bertemu dalam satu hari. Seolah menjadi simbol bahwa kerjasama antara Ducati dan Marc Marquez mulai memasuki fase baru yang lebih menjanjikan.
Selama beberapa musim terakhir, banyak yang percaya bahwa kombinasi Ducati dan Marc Marquez memiliki potensi luar biasa. Namun berbagai kendala, termasuk cedera dan adaptasi teknis, membuat hasil maksimal belum selalu terlihat. Kini, kemenangan di Hungaria bisa menjadi sinyal bahwa potensi tersebut mulai benar-benar terwujud. Kepercayaan diri Marc Marquez jelas meningkat. Tim Ducati juga mendapatkan suntikan moral yang sangat besar. Dan yang paling penting, para rival kini memiliki alasan baru untuk merasa waspada. MotoGP 2026 masih menyisakan banyak balapan. Namun, kemenangan di Balaton Park mungkin akan dikenang sebagai momen ketika Marc Marquez kembali mengingatkan dunia mengapa dirinya disebut sebagai salah satu pembalap paling besar sepanjang masa. Kini perhatian beralih ke MotoGP Ceko di Brno. Lintasan yang terkenal menuntut kombinasi kecepatan, teknik, dan keberanian. Jika momentum ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin kemenangan di Hungaria hanyalah awal dari kebangkitan besar Marc Marquez pada musim 2026. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka para rival harus bersiap menghadapi ancaman yang selama ini mereka khawatirkan. Karena ketika Marc Marquez menemukan kembali kepercayaan dirinya, sejarah telah berkali-kali menunjukkan satu hal. Mengalahkannya menjadi tugas yang sangat sulit. Pedro Acosta frustrasi. Sudah menekan habis-habisan, Marc Marquez tetap tak terkalahkan. Seberapa sulit mengalahkan Marc Marquez? Pedro Acosta baru saja mendapatkan jawabannya dengan cara yang paling menyakitkan. Saat ia merasa memiliki peluang terbaik untuk menang, Marc Marquez justru menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi mimpi buruk bagi seluruh rival di MotoGP. Balapan MotoGP 2026 di Balaton Park tidak hanya menghadirkan kemenangan sempurna bagi Marc Marquez. Lebih dari itu, balapan tersebut juga memperlihatkan betapa sulitnya menjatuhkan seorang pembalap yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya bertarung di level tertinggi. Salah satu pembalap yang paling merasakan kenyataan tersebut adalah Pedro Acosta. Bintang muda KTM yang digadang-gadang sebagai calon penguasa MotoGP masa depan itu datang ke Balaton Park dengan kepercayaan diri tinggi. Kecepatannya sepanjang akhir pekan sangat kompetitif, dan dalam balapan utama, ia mampu menempatkan dirinya sebagai ancaman terbesar bagi Marc Marquez. Namun pada akhirnya, ancaman itu belum cukup untuk mengubah hasil akhir. Marc Marquez tetap menang. Dan Pedro Acosta kembali harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya belum mampu mengalahkan sang juara dunia ketika kesempatan besar itu berada tepat di depan mata. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa Acosta sebenarnya tampil sangat baik. Ia tidak kalah dalam hal keberanian. Ia juga tidak kalah dalam hal agresivitas. Bahkan dalam beberapa fase balapan, Acosta terlihat memiliki kecepatan yang cukup untuk memberikan tekanan serius kepada Marc Marquez. Tetapi disinilah perbedaan antara pembalap cepat dan pembalap yang tahu cara memenangkan balapan. Acosta memiliki kecepatan, sedangkan Marc Marquez memiliki kecepatan, pengalaman, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi yang luar biasa. Sepanjang balapan, Acosta mencoba berbagai pendekatan untuk memecah konsentrasi lawannya. Ia terus menjaga jarak agar tetap berada dalam jangkauan serangan. Ia memaksa Marc Marquez bekerja keras di setiap lap. Ia mencoba menciptakan tekanan psikologis dengan terus menekan pembalap Ducati tersebut. Namun setiap kali tekanan meningkat, Marc Marquez justru terlihat semakin kuat. Inilah yang membuat banyak pengamat menganggap Balaton Park sebagai salah satu contoh terbaik dari kematangan balap yang dimiliki Marc Marquez. Saat pembalap lain mulai melakukan kesalahan karena tekanan, Marc Marquez justru mampu meningkatkan fokusnya. Saat lawan mencoba memancing duel agresif, Marc Marquez memilih momen yang tepat untuk merespons. Dan ketika balapan memasuki fase krusial, pembalap asal Spanyol itu mampu mengendalikan ritme sesuai keinginannya sendiri. Bagi Pedro Acosta, pengalaman ini mungkin terasa mengecewakan. Sebab peluang untuk meraih kemenangan perdana di MotoGP tidak datang setiap akhir pekan. Sejak debutnya di kelas Premier pada musim 2024, Acosta terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia telah beberapa kali naik podium, mampu bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik dunia, dan berkali-kali membuktikan bahwa dirinya memiliki bakat istimewa. Namun ada satu target yang masih belum berhasil diwujudkan, memenangkan balapan MotoGP. Dan yang lebih menyakitkan, peluang besar tersebut kembali tertunda karena satu nama yang sama, Marc Marquez. Situasi ini memperlihatkan sebuah pelajaran penting dalam dunia balap motor. Kecepatan bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Ada aspek lain yang jauh lebih sulit dipelajari, yaitu pengalaman menghadapi tekanan, kemampuan mengelola ban, memahami karakter balapan, hingga mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Semua elemen itu terlihat jelas dalam penampilan Marc Marquez di Balaton Park. Meski masih berada dalam masa pemulihan setelah operasi beberapa pekan sebelumnya, ia tetap mampu tampil seperti seorang pembalap yang sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Hal tersebut membuat banyak pihak mulai percaya bahwa kebangkitan Marc Marquez bukan sekedar kebetulan. Dan bagi Acosta, tantangan yang harus dihadapi menjadi semakin besar. Karena kini ia tidak hanya menghadapi seorang juara dunia. Ia menghadapi seorang juara dunia yang mulai menemukan kembali ritme terbaiknya. Meski demikian, Pedro Acosta tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Justru kekalahan ini bisa menjadi bahan bakar baru bagi ambisinya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Acosta selalu menunjukkan karakter petarung yang tidak mudah puas.
Ia memahami bahwa untuk mencapai level legenda, dirinya harus mampu melewati pembalap-pembalap terbaik terlebih dahulu. Dan saat ini, Marc Marquez masih menjadi ujian terbesar tersebut. Ada sebuah ungkapan yang sering terdengar di paduk MotoGP. Untuk menjadi yang terbaik, Anda harus mengalahkan yang terbaik. Itulah situasi yang sedang dihadapi Pedro Acosta sekarang. Ia memiliki talenta, ia memiliki kecepatan, ia memiliki motor yang kompetitif. Namun untuk meraih kemenangan pertama di MotoGP, ia masih harus menemukan jawaban atas satu pertanyaan yang hingga kini belum berhasil ia pecahkan. Bagaimana cara mengalahkan Marc Marquez ketika sang juara sedang berada dalam performa terbaiknya? Balaton Park mungkin belum memberikan jawaban itu. Tetapi satu hal sudah pasti. Persaingan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez baru saja memasuki babak yang jauh lebih menarik. Dan jika Acosta terus berkembang seperti saat ini, bukan tidak mungkin duel keduanya akan menjadi salah satu rivalitas terbesar MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, Acosta masih harus menunggu. Sementara Marc Marquez kembali mengirim pesan tegas kepada seluruh rivalnya, bahwa dirinya belum selesai, dan bahwa mengalahkannya masih menjadi pekerjaan paling sulit di MotoGP. Marc Marquez juara. Aprilia hancur di tikungan pertama, Massimo Rivola cuma bisa tabok jidat. Apa yang terjadi di Balaton Park benar-benar seperti dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez merayakan akhir pekan paling sempurna musim ini dengan menyapu bersih pole position, kemenangan sprint race, dan kemenangan Grand Prix. Namun di sisi lain, Aprilia yang digadang-gadang menjadi juara serta ancaman terbesar Ducati justru mengalami mimpi buruk hanya beberapa detik setelah balapan dimulai. 3 motor Aprilia terlibat insiden besar di tikungan pertama. Harapan podium langsung lenyap. Peluang meraih poin hilang seketika. Dan yang tersisa hanyalah rasa kecewa yang sangat besar di dalam garasi Aprilia. Bagaimana bisa tim yang tampil begitu menjanjikan sepanjang akhir pekan justru pulang tanpa membawa hasil apapun? Inilah cerita lengkap drama besar MotoGP Hungaria 2026 yang mengubah jalannya balapan bahkan sebelum lap pertama selesai. MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park awalnya diprediksi akan menjadi panggung pertarungan sengit antara Ducati dan Aprilia. Performa Aprilia sepanjang akhir pekan sebenarnya sangat menjanjikan. Kecepatan satu putaran mereka kompetitif, ritme balapan terlihat kuat, dan sejumlah pembalap mereka menunjukkan dominasinya terhadap Ducati. Marco Bezzecchi menjadi salah satu sorotan utama setelah berhasil tampil impresif pada sprint race dengan mengamankan podium ketiga. Hasil tersebut membuat banyak pengamat yakin bahwa Bezzecchi memiliki peluang nyata untuk menantang Marc Marquez dalam balapan utama. Namun dunia balap selalu memiliki cara sendiri untuk menciptakan kejutan. Saat lampu start padam dan seluruh pembalap melesat menuju tikungan pertama, petaka langsung menghantam kubu Aprilia. Dalam situasi yang sangat padat, Jorge Martin kehilangan kendali motornya ketika memasuki area pengereman awal. Kehilangan traksi dan keseimbangan membuat motornya bergerak tidak terkendali. Akibatnya tidak bisa dihindari. Motor Martin menghantam Marco Bezzecchi yang berada di dekatnya. Dalam hitungan sepersekian detik, insiden tersebut berkembang menjadi tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa pembalap lain. Raul Fernandez ikut terseret dalam kecelakaan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer juga menjadi korban. Fabio Di Giannantonio dari VR4 Physics Pertamina Enduro Racing turut terkena efek domino yang terjadi di tikungan pertama. Dalam sekejap, 5 pembalap terlibat dalam kekacauan besar yang langsung mengubah peta persaingan balapan. Bagi Aprilia, dampaknya sangat menyakitkan. Marco Bezzecchi yang sebelumnya dianggap memiliki peluang podium bahkan peluang kemenangan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Jorge Martin yang diharapkan menjadi ujung tombak tim pabrikan juga gagal melanjutkan lomba. Raul Fernandez pun mengalami nasib serupa. Artinya, kekuatan utama Aprilia praktis hilang sebelum balapan benar-benar berjalan. Situasi tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi Massimo Rivola. Manajer Aprilia itu sebelumnya memiliki alasan kuat untuk optimis. Performa tim sepanjang akhir pekan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data kecepatan balap terlihat menjanjikan dan peluang mengamankan hasil besar terbuka lebar, serta dominasinya sejak awal musim. Namun balapan tidak selalu ditentukan oleh kecepatan semata. Terkadang faktor keberuntungan, posisi di lintasan, dan insiden yang tidak terduga dapat mengubah segalanya. Kekecewaan jelas terlihat dari kubu Aprilia setelah balapan berakhir. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan bertarung memperebutkan podium, tetapi juga kehilangan peluang mengumpulkan poin penting untuk klasemen kejuaraan. Meski demikian, sikap realistis tetap ditunjukkan oleh Massimo Rivola. Menurut pandangan yang banyak dibagikan oleh para pelaku pedek, insiden seperti ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dunia balap motor. Terkadang Anda melakukan semuanya dengan benar, tetapi hasil akhirnya tetap tidak sesuai harapan, ujar Massimo Rivola. Kalimat tersebut menggambarkan situasi Aprilia di Balaton Park dengan sangat tepat. Mereka memiliki motor kompetitif, mereka memiliki pembalap yang cepat, mereka memiliki peluang besar. Namun semuanya hilang hanya dalam beberapa detik pertama balapan. Sementara Aprilia tenggelam dalam kekecewaan, Marc Marquez justru menikmati salah satu akhir pekan terbaik dalam karirnya bersama Ducati. Pembalap asal Spanyol itu tampil nyaris tanpa celah sejak awal akhir pekan. Dimulai dengan pole position yang menunjukkan kecepatan murninya dalam satu lap. Kemudian dilanjutkan kemenangan dominan pada sprint race, dan akhirnya ditutup dengan kemenangan meyakinkan pada balapan utama. Yang membuat pencapaian ini semakin luar biasa adalah kondisi fisik Marquez yang masih berada dalam tahap pemulihan pasca cedera. Banyak pihak sebelumnya meragukan apakah ia mampu kembali ke performa terbaik dalam waktu singkat. Namun Balaton Park memberikan jawaban yang sangat jelas. Marc Marquez tidak hanya kembali kompetitif, ia kembali menang. Bahkan lebih dari itu, ia kembali mendominasi. Keberhasilan menyapu bersih pole position, sprint race, dan Grand Prix menunjukkan bahwa kerjanya